Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai. Kalian kenal kita kan? Biasa kita syuting di Iya. studio, ya nggak sih? Ini di mana sih? Ini kita lagi di istana. Ada Monas. Tuh kan, Ya istana Tuh, ini. Ya kan? Ini berarti Istana Kepresidenan Jakarta. Kita mau ngapain Desta? Ini saya baru pertama kali nginjak marmer bagian sini ya. By the way, kita di sini adalah dalam rangka memperingati Hari Ibu. Jadi sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat Hari Ibu Selamat Hari untuk Ibu. semua wanita-wanita strong di Indonesia. Terima Selamat kasih Hari Pak Ibu. Desta. Iya. Dan yang pasti kita hari ini mau ketemuan nih. Ketemuan sama ibu-ibu strong juga. Ibu-ibu strong Ibu-ibu kuat. dari Oase. Nah makanya ini udah mulai terlalu panas, Iya. lebih baik kita ke dalam. Oke? Aku nggak kuat. Yuk kita ketemu Ibu Iriana sama Bu Wuri. Let's go. Halo Ibu. Apa kabar? Halo, Aduh, Ibu. sebelah sini deh, biar kebagi pandangannya. Apa kabar Ibu Iriana? Baik. Senang bisa ketemu lagi kita ya. Iya. Ingat nggak terakhir ketemu kapan? Ayo. Pernikahan anak saya. Nggak diundang. Enggak Nggak diundang. diundang. Mbak Esti nggak diundang. Tapi seluruh Indonesia tahu. Iya. Amin. Tapi Amin. Ibu Wuri, sebelumnya apa saya ingin kabar? mengucapkan Alhamdulillah. Bu Wuri, Bu Iriana, selamat Hari Ibu. Ah iya, selamat Hari Ah, Ibu. iya. Terima kasih. Desi juga selamat Hari Ibu. Makasih. Kalau arti Hari Ibu sendiri buat Ibu Iriana apa? Ya, sangat Hari Ibu inilah momentum yang baik untuk menunjukkan bahwa perempuan Indonesia harus bisa Ya. pintar, tidak hanya sebagai konco wingking saja, tapi bisa kontribusi untuk negara. Contohnya ada Bu RT. Nah, Iya Bu RT. benar. Bu RT bukan istri Pak RT loh. Loh. Iya. Panggilannya Bu RT. Bu RT. Dan selalu yang paling dicari bahkan. Oh, iya. Iya. Ya? Terus ada yang berpolitik, ada perempuan yang jadi presiden. Ya. Iya betul. Iya. Ada yang jadi berpolitik, jadi Benar. menteri juga, Iya, jajaran menteri juga menteri. banyak, perempuan juga, seorang ibu juga. Jadi memang peranannya penting banget ya Iya. untuk ibu-ibu Ibu luar Wuri sana. mau nambahin arti Hari Ibu buat Ibu Wuri? Ya, sangat spesial sekali ya Bu Iriana. Spesial, sama saya juga spesial. Bahagialah kita diangkat derajat kita Iya. dengan adanya Hari Ibu ini. Oh, kalau Ibu Wuri lebih Menjadi kaku suatu kayaknya. kehormatan. Infotainment ya Bu ya? Bawain infotainment. Enggak, kalau saya penasaran kalau misalnya Bapak kalau di rumah ngucapin hari ibunya seromantis apa gitu. Ah, Romantis loh. Romantis banget ya? Romantis loh. emang ya Bu Wuri? Ya seperti suami istri lah, layaknya sama lah. Ibu Iriana mancing-mancing terus. Ibu Diana paling tahu kan berarti mau Bu Wuri. Kalau Pak Jokowi romantis nggak di rumah? Bu? Enggak, perlu saya ceritakan. Aku tahu kan pernah cerita waktu kita naik bugi waktu itu sama Pak Presiden. Kalau- Cerita tentang Ibu Iriana. Iya. Waktu pacaran dengerin musik di mobil. Kalau nggak salah Pak gitu. Jokowi kalau pagi-pagi kalau hari ibu suka gini, Bu Iriana gitu. Ah. Moga-moga nanti. Nah, kalau ini Sudah siapa Bu? ada di Ini ada Ibu Ida Ya. sama Ibu Erni. Bu Erni dan Bu Ida. Ini Bu Erni ketua umumnya OASE dan Bu Ida sekretaris OASE. Oh, sini Bu. Oase. sini, Bu. Ah. OASE. Lagi kok. Baik. Sehat ya Bu ya. Waduh, ini hari ibu saya lupa pakai seragamnya nih. Beda sendiri. Ini kalau ngomongin Oase Bukan sendiri, Oase soalnya. Oase ini apa sih sebetulnya Bu? Begini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Kalau OASE itu dibentuk dulu tanggal 23 Oktober 2019 Ya. setelah selesai pelantikan Kabinet Indonesia Maju. Oke, Oase ini kayak air gitu ya? Bukan Oase. Jangan-jangan sumur Oase. resapan nih? Hah? Oase sih. Singkatan. 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 Oh, singkatan. Organisasi Aksi Iya. Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Itu. Dan kita dibentuk terutama gagasan dari Ibu Negara dan Ibu. Jadi ini isinya ibu-ibu semua atau ada juga bapak-bapaknya? Kebetulan kita semua Istri, pendamping suami. Jadi Jadi semua ibu-ibu. semua ibu-ibu. Iya. Lah tugasnya ngapain aja Bu? ya kita terutama kan berperan mendukung mensukseskan program-program dari Kabinet Indonesia Maju iya. ya sesuai terbatas dengan kapasitas kita sebagai pendamping gitu. Dan banyak bidangnya ya di Oase ini. Iya. Ada 5 bidang ya Bu ya? Ya, kita semua berharap
Semoga OASE bisa dikenal sama masyarakat luas dengan kita membagi 5 bidang. Mas Desta, Mbak Esti ada 5 bidang, 5 bidang. sehingga bisa terarah kita kemana, kegiatan kita dibawa kemana. Nanti Mas Desta sama Mbak Esti bisa ketemu sama 5 bidang yang terkait dengan OASE. Iya. Dan ada siapa aja gitu ya? Ya, nanti ada bidang 1 ada ketuanya, ada anggotanya. Nanti 5 bidang nanti menjelaskan detail Mas Oke, Desta. siap. Sip. Satu hari kuat enggak? Oh iya Banyak dong. kegiatannya. Oh iya kita Banyak kegiatan, kita akan seharian aja ini. seminggu di sini juga saya nggak apa-apa. Saya udah Bu. Ayo, siapin. jangan. Saya udah ada tenda di sini. Oh iya jangan. Yaudah kita sekarang kemana Bu? Iya, Ayo. Kak. Masuk. Terima Ayo, kasih ya masuk. Bu ya, Bu Ida, Ayo. Bu Erni. Mari Bu. Ayo, Bu, mari. Ayo, Mas Desta, Mas Kita kenalan sama siapa lagi nih Bu? Karpet Ini istana. kita ketemu sama bidang 1. Bidang 1. Ketuanya Bu Ratna Megawangi. Halo Ibu Ratna. Halo Ibu Ratna. Silakan kalau mau menanya apa tentang bidang. Nah kalau bidang 1 ini Bu Ratna, ini ngapain aja sebetulnya? Kegiatannya. Kegiatannya. Ya, kegiatannya sesuai dengan arahan Ibu Iriana dan Ibu Wuri. Jadi memang ada program pendidikan karakter dan pengasuhan. Wah. Jadi selama ini kami menjalankan program pelatihan kepada para orang tua bagaimana cara mendidik anak dengan cinta supaya karakternya berkembang dan baik. Nah, selain itu juga kami melatih guru-guru PAUD karena usia dini itu usia yang paling penting yang membangun akhlak. Jadi kami mengadakan program pelatihan guru dan juga untuk meningkatkan kualitas PAUD. Jadi gerakan PAUD berkualitas agar sukses. Jadi kami juga ikut. Metodenya gimana Bu? Datang ke sana atau dipanggil? Nah, menariknya ya sebelum pandemi kami selalu berkeliling ya ke daerah-daerah ya bersama Ibu Hampir Ibu seluruh negara. provinsi ya Bu ya? Iya, seluruh provinsi. Iya. Jadi mengumpulkan sampai 1.000 sampai 2.000 guru-guru PAUD dan bisa berinteraksi. Nah, itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, jadi kami untungnya ada teknologi nih. Teknologi Zoom dan YouTube ternyata ya ada hikmahnya. Bisa menjangkau banyak sekali orangnya. Bahkan yang kemarin ada program webinar, jadinya webinar sama dengan YouTube itu untuk parenting, menjaga kesehatan mental anak. Ada sekitar 75.000 yang nonton YouTube. Dan terakhir dengan kerjasama dengan ini Kemendikbud ya bulan lalu ya kalau nggak salah ya itu sampai hampir 100.000 penontonnya. Jadi cakupannya lebih luas. Hanya masalahnya nggak bisa interaksi langsung ya. Tapi cakupannya jadi lebih luas. Iya. Tapi Bu, sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan untuk bidang 1 ada Iya. siapa aja? Ini Ibu Franka Makarim ya sebagai wakil Ketua dari Bidang 1. Menteri Pendidikan. Ini Ibu Yati Mahfud MD, cantik. Kemudian ini Ibu Emiatul Kholil, ya. Kemudian Ibu Endang Budi Karya, ya. Perhubungan. Ini Ibu Ita Mahendra Siregar, ya. Ini Ibu Ratna Susiawati Hartono, ya. Dan ini kami semua selalu bersinergi. Selalu kompak ya Bu ya? Oh, Ya, kompak betul. harus. Selamat Hari Ibu ya. Oh, iya, Ibu. selamat Hari Ibu. Ya, makasih. Sekarang saya siapin dulu gimana? Siap? Nggak usah ya? Nggak usah. Jadi ada program khusus nggak untuk bidang 1 di Hari Ibu ini? Karena kan salah satunya bukan cuma anak-anak, ibu juga kan penting untuk bisa memulai pendidikan dari. Iya, ini karena programnya kan akan berlangsung terus. Jadi kami akan melakukan program parenting itu nanti akan dimulai Januari ke depan. Mudah-mudahan kita menyangkut ribuan juga para Ya. orang tua. Ya, Mudah-mudahan pandemi juga Ya. terus akhirnya menghilang dan akhirnya bisa ketemu lagi Bu ya. Ya, mudah-mudahan Langsung kita- turun ke lapangan ya. Ya. Sukses ya Bu, sekali lagi selamat Makasih Hari Ibu banyak, ya, untuk bidang mari, 1 makasih. OASE. Bener ya Bu saya Bu ya? OASE bidang 1 ya. Kita jalan-jalan lagi ya Bu ya. Ayo Terima kasih Bu, jalan-jalan. bidang 1 ya. OASE. Ayo silakan. Kita lanjut Mas Kasih. Desta sama Mbak Esti. Ayo mari. Kemana lagi kita Bu? Sini, di sini masuk ruangan ini namanya ruangan Jepara. Ruangan Jepara. Iya. Ini lebih ramai lagi ibu-ibunya ini. Ini Bidang bidang dua 2 sama 3. Oh bidang 3. Oh iya. Waduh. Ini kegiatannya apa aja Bu, bidang 2? Ya, bidang kami adalah bidang sosial dan kesehatan.
Jadi atas arahan Ibu Negara kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti mengajarkan cuci tangan, itu sebelum pandemi sudah kami lakukan. Jadi Ibu menghimbau untuk anak-anak selalu cuci tangan yang bersih. Dan memang sangat berguna sekali pada masa pandemi ini ya, dan juga kami juga melakukan kegiatan untuk kesehatan, untuk stunting, juga untuk IVA test pada ibu-ibu ya, dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti untuk pneumonia untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit sesak nafas pada ibu dan anak-anak. Jadi lebih banyak fokusnya juga di kesehatan ya untuk anak-anak dan ibu juga. Untuk di bidang 2 sendiri mungkin bisa dikenalin ada siapa aja? Kami ada Ibu Erni Cahyokumolo, ada Ibu Lili Halim, dan Ibu Ida dari Ibu Menkes, juga ada Ibu Istiqomah, dan ada juga Ibu Kartika. Anggotanya ada berapa Bu jadi totalnya? Kami Kalau bidang 2? totalnya jadi ada 2 yang berhalangan, Ibu Ya. Ketua Ibu Wida Muhajir, dan satu lagi Ibu Kusmuldoko. Iya. Selamat Hari Ibu ya. Terima buat kasih. bidang 2, sama Bu Terima Yanti kasih. juga. Iya, iya. Jadi emang kegiatannya banyak banget ya, yang pasti fokusnya emang untuk kesejahteraan anak-anak, orang tua, ibu-ibu juga, bertepatan dengan Hari Ibu, jadi memang relate banget sih sekarang ini untuk dibicarakan lebih lanjut. Untuk program-programnya sendiri yang terdekat ini kira-kira ada untuk menyambut Hari Ibu? Jadi kami memang sangat peduli tentang kebersihan dan kesehatan ibu dan anak dan juga masyarakat, sehingga kami sudah banyak dari OASE menyiapkan alat cuci tangan, Mas. Itu masuk ke perdesaan juga di perkampungan-perkampungan. Dibuatkan ya Bu Yanti, Nggih. tempat cuci tangan. Nggih, jadi kedepannya juga nanti kami akan mengadakan vaksin. Kebetulan umur 6 tahun sudah diizinkan vaksin, dan juga mungkin Ibu Ida bisa menyampaikan sedikit dari Kementerian Kesehatan. Nggih. Semenjak masa pandemi ini Mas, mungkin kegiatan kita agak sedikit berubah karena kan harus mematuhi prokes tersebut ya. Jadi selama pandemi ini kami sudah melakukan pada awal tahun webinar tentang vaksinasi, jadi informasi kepada masyarakat luas karena memang awal vaksin itu diadakan kan masih terdapat banyak pro kontra, jadi kami ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat pentingnya vaksinasi. Saat itu alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik untuk mengikuti webinar yang kami adakan. Kemudian selama pandemi ini karena memang tetap kegiatan dilaksanakan secara luring, kami juga memberikan alat kesehatan pada masyarakat yang terkena musibah. Tahun ini ada 2, kami memberikan ke Palu, Mas Desta, dan kemudian juga kemarin di Semeru. Kegiatan dalam waktu dekat ini mungkin akan insya Allah Bu akan kita lakukan vaksinasi untuk anak, sudah dimulai pada akhir bulan ini. Mungkin anaknya Mas Desta kalau mau ikut juga boleh. Iya, pasti. Saya mah harus langsung. Biar bisa lebih santai ke mall katanya. Iya, anaknya benar. ya, lebih Benar. aman. Betul Bu. Oke Bu. Untuk umur 6 sampai 11 kami akan lakukan juga di daerah di dekat ibu kota dan juga mungkin ke daerah-daerah. Akan kami lakukan juga pada saat vaksinasi untuk anak-anak umur 6-11. Kita akan melakukan edukasi juga untuk mencuci tangan karena akan kami lakukan di daerah, di sekolah-sekolah, sekolah dasar tentunya. Jadi kolaborasi antara beberapa kegiatan mencuci tangan, kemudian juga vaksin, dan juga akan ada edukasi masalah stunting karena memang saat ini juga kita sedang menggerakkan informasi tentang stunting pada masyarakat. Terima kasih Bu Wida. Ini dari bidang 2. Ya, bidang 2. Kalau sekarang Bu kita Tito masuk nih, ke bidang 3. bidang 3. Kalau bidang 3 itu ngurusin apa aja Bu? Kebetulan kita bidang 3 ini sosial budaya, di mana kita ini mensosialisasikan budaya bertanggung jawab kepada generasi muda. Bertanggung jawab budaya tidak percaya begitu saja dengan berita-berita di media sosial ya. Bertanggung jawab juga dengan masalah-masalah sosial, misalnya narkoba, pornografi, literasi digital. Jadi kita membudayakan masyarakat umumnya, generasi muda, agar mereka selalu waspada terhadap hal-hal yang negatif yang bisa mengakibatkan
kehidupan mereka jadi tidak baik. Caranya gimana Bu untuk biar menjauhi itu semua? Kami selalu melaksanakan sosialisasi anti narkoba itu di seluruh Indonesia, melibatkan anak-anak sekolah, dan saat ini karena pandemi kami tetap melaksanakannya dengan cara virtual. Kami juga melaksanakan lomba-lomba vlog, di mana menyentuh anak-anak sekarang yang sangat kreatif dalam mensosialisasikan anti narkoba, anti pornografi, dan yang penting juga literasi digital. Mereka sangat antusias karena memang saat ini media digital itu memang sudah bagian dari kehidupan sehari-hari. Digital banget sekarang Bu. Ya. Cakupannya jadi lebih luas ya kalau dengan digital sih, tadi juga dapat infonya. Tapi Bu Tito mungkin bisa diperkenalkan yang di bidang 3 ada siapa aja di dalam? Nanti yang perkenalkan ini Ibu Wakil saya nih, Bu Wakil Ketua Bidang 3 Bu Ana nih ya Bu. Ibu, saya perkenalkan Ibu Ida sebagai pendukung, Ibu Tito sebagai Ketua Bidang 3, Ibu Susana, Ibu Nadia, dan Ibu Nur Uno, dan saya Ana. Terima kasih. Tapi yang pasti mungkin kalau untuk Hari Ibu sendiri, ini ada yang spesial nggak dari suami-suami? Ada yang berbeda nggak? Nah, Bu Tito Misalnya ada nggak? kan, ada kebiasaan-kebiasaan nggak kalau Hari Ibu? Kayaknya lupa deh. Lupa ya? Bu Yanti ada nggak? Atau ada yang suka kasih surprise gitu? Itu diem aja. Gimana ya? Ya, Bu Yana, sekarang kita mungkin mau ke bidang lainnya Bu ya? Ya, ayo silakan. Makasih Bu Tito, makasih Bu Yanti, Bu Ibu. Mari. Selamat Hari Ibu sekali lagi. Mari Bianti, kasih, kasih. Iya. Kan? Ini bidang 4 ya? Ya. Bidang 4. Halo ibu-ibu. Halo. Cantik-cantiknya. Selamat Hari Ibu, ibu-ibu Selamat Hari cantik. Ini ketuanya siapa bidang 4 Bu? Bidang 4 Bu Luhut. Ibu Devi ya? Iya. Kemarin kita meeting loh Bu. Iya. Bu Boleh. Devi, ini mewakili berarti ketua bidang 4 ya Bu ya? Ini ngapain aja Bu bidang 4? Bidang 4 itu membawahi lingkungan bersih dan juga sanitasi. Jadi OASE itu selalu didukung oleh Ibu Iriana dan Ibu Wuri. Kami pergi ke tempat-tempat seperti sungai 2 yang udah kami bersihkan, yang sudah tidak terlihat lagi airnya di Bogor dan Tangerang ya Bu ya. Kemudian kami pergi ke organisasi perempuan, kemudian ke anak-anak sekolah menerangkan bahwa kita harus hidup sehat dan bersih. Terutama itu Desta plastik. Ya, betul sekali. Seperti kita tahu kan plastik 300 tahun nggak hilang. Jadi ibu-ibu juga harus tahu. Jadi sekarang ibu-ibu maju loh Pak Desta. Nggak pakai plastik lagi. Pakai kantong kain. Nah, benar. Iya, kresek-kresek. Iya, sedotan juga Bu. Sedotan. Oh. Tapi saya merasa bahwa apa yang dilakukan OASE itu maju loh. Jadi kalau kita lihat sekarang di mall udah pakai Benar. goodie bag ya. Benar. Kemudian supermarket Bu udah tidak pakai lagi kresek Betul. gitu. Walaupun nambah ya. Nambah biaya tas kan nambah. Iya. Tapi nggak apa-apa, demi Hitungannya lingkungan, lain. demi lingkungan, Bu. Iya. Kita jadi kayak punya kebiasaan kalau nggak bawa tas. Iya. Terus Iya. jadi kayak nggak apa-apa gini-gini Nggak juga, yang apa-apa. penting nggak beli plastik. Iya, iya. Nah, tapi kita barusan webinar sekarang untuk menghilangkan ini Bu. Nah, benar juga tuh. Karena Bu. ini rupanya limbahnya Bu. plastik Limbah. juga. Benar. Yang bisa dicuci mungkin ya, tapi Apalagi Tidak di bisa. laut juga banyak tuh yang Iya. buang ini. Jadi kalau yang infeksi, Ya. rumah sakit udah urusan rumah sakit Bu. Tapi kalau kita ibu-ibu bisa, ini katanya dicuci aja Bu 1 jam. Pakai ini deh sabun bubuk. Nah, sabun bubuk, sabun cuci lah Bu. Sabun cuci, Iya. terus hilang katanya Bu 1 jam. Iya. Kemudian kita jemur, terus ada penampungannya sekarang Bu. Oh, Jadi oke. ada 3 tempat di Ya. Jakarta yang menampung. Kemudian mereka olah jadi palet plastik. Jadi kalau kita beli Bu, pot-pot plastik itu kan murah. Ya. Rupanya itu dari sini. Iya, iya. Tinggal kita iya. cari juga mungkin yang washable ya, jadi bisa Ya, dicuci, jadi bisa dipakai terus kayak gitu. Ibu boleh diperkenalkan mungkin yang di bidang 4 ada siapa aja di Silakan Bu dalamnya? Lisa. Ini wakil kami Bu Lisa Thohir. Bu Lisa. Halo, Ibu. Halo Bu Lisa. Saya langsung perkenalkan anggota bidang 4 ya. Ya. Ini Bu Nur Hayati Monoarfa dari Kementerian Bappenas. Ini Ibu Ernawati Trenggono dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dan ini Ibu Sri Bahlil dari Kementerian Investasi dan BKPM. Dan ini Ibu Lilia Dohong, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saya Saya Lisa Thohir dari Kementerian BUMN. Wah. Hari Ibu ya, Ibu. Selamat Hari Ibu. Tapi mungkin namanya sedikit, kalau Hari Ibu sendiri, mungkin Ibu Devi bisa maknanya Hari Ibu sendiri untuk Ibu Devi ya? sebetulnya Hari Ibu sekarang udah salah kaprah ya. Jadi selalu disamakan sama Mother's Day. Ya. Padahal sebetulnya Hari Ibu itu bahwa ibu-ibu ikut berjuang untuk proklamasi kemerdekaan. Ya. Pada tahun 28. Oke, kalau begitu terima kasih dari ibu-ibu bidang 4 Terima ya. kasih. Bidang 4. Kita Luar tinggal biasa. Bidang 5 yang belum nih. Concern kebersihan dan limbah yang sekarang terus mudah-mudahan benar sih kayak masker ini akan jadi limbah baru di dunia. Hanya kita terjun langsung ya Ibu, terjun langsung ke lapangan jadi benar-benar tahu. Dan Ibu berdua juga sudah ke Banten menyerahkan itu jamban. Karena mereka berpuluh tahun nggak punya Nggak pakai jamban. Ya, jadi kami dengan Ibu berdua, saya support berdua ini kuat banget. Dan selama ini mereka gimana caranya? Jambannya ke sungai. Plunglap. Ayo. Ya, Mari. mari. Terima kasih Ibu semuanya. Bu, makasih. Devi. Itu dia tuh bidang 5 tuh. Halo Ibu. Hai Ibu. Salam kenal. Salam kenal dan selamat Hari Ibu. Udah rapi banget formasinya. Selamat Hari Ibu. Ini bidang 5 ya, Bu. Bidang namanya siapa Bu Iriana? Ibu Ayu. Halo Ibu Ayu. Ya. Ibu Ayu, ini kalau misalnya bidang 5, apa aja kegiatannya? Kegiatannya itu ya penghijauan. Ya, kalau bicara soal penghijauan tentu kita selalu berpikir ada hutan dihijaukan, tapi di Oase di bidang 5 penghijauan yang dimaksud adalah menghijaukan pekarangan, pekarangan rumah tangga. Ya, yang biasa kegiatan kita itu adalah pekarangan pangan lestari P2L. Iya, ya. Jadi menanam pohon di pekarangan. Menanam pohon di pekarangan yang lahan kecil. Iya. Bisa hidroponik. Bisa Hidroponik juga salah macam satunya ya. Salah satunya itu tentu fungsinya banyak sekali untuk masyarakat ya, terutama masyarakat di perkotaan yang memang lahannya kecil. Biasa disebut urban farming. Ya, jadi keluarga dengan pekarangan kecil kita edukasi ya, kita beri bibit untuk supaya dia bertanam, bercocok tanam. Bibitnya berupa apa aja, Bu? Banyak sekali. Bibitnya itu semua bisa sayuran, buahan, ya. Jadi bukan tanaman keras seperti itu. Ya, jadi tanaman yang bisa berbuah. Dan tujuan utamanya kan itu meningkatkan mencegah stunting ya, untuk gizi keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga, ya, meningkatkan taraf ekonominya karena dengan adanya kebun sayur, ada kebun buah, serta-merta uang belanja setiap hari itu kan berkurang. Saya kira itu memetik langsung dari kebunnya. Karena mungkin kalau fokusnya kayak ke taman kota kayak macam mungkin sudah ada ini di bidangnya, jadi dari keluarga-keluarga kecil di rumah-rumah lebih hijau jadinya, Bu. Metode sosialisasi atau edukasi seperti apa? Banyak sekali di bidang 5 itu di edukasi, terutama penyebaran leaflet. Kita bekerja sama dan itu sudah instruksi Ibu, kita bekerja sama dengan kementerian karena untuk visi misi presiden kan melalui kementerian. Jadi kita bekerja sama, kementeriannya memfasilitasi kita. Ya, apakah itu dari leaflet, dari video, ya juga nanti ke depan ini ada webinar. Tetapi di bidang 5 kita ini tidak bisa banyak-banyak webinar, harus langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Tidak bisa ya. Jadi kontak langsung ke lapangan, memberi edukasi dan bibit yang nyata ke masyarakat. Mudah-mudahan sih pandemi benar-benar segera berakhir, ya. Jadi benar-benar satu saat bisa dilihat hasilnya. Interaksinya lebih gampang. Wajah-wajahnya karena saya tutup masker. Diperkenalkan kalau gitu ya, biar lebih kenal. Untuk di bidang 5 ada siapa aja, Bu Ayu? Ya, saya sendiri Ayun Sri, istrinya Sahrul ya, Sahrul Yassin Limpo. Ini Ibu Heti Andika Perkasa. Ya, ini
Ibu Lemongga Kartasasmita, kemudian Ibu Bianca Lutfi, ya istrinya Pak Lutfi nih. Terus Ibu Meti Herindra, istrinya Pak Herindra. Ini Ibu Kristina Swahasil Nazara, dan ini Ibu Seruning ST Burhanuddin, Ibu Jaksa Agung. Oke, terima kasih ibu-ibu di bidang 5 ya. Bidang 5 Terima kasih. Selamat Hari Ibu sekali lagi ya, ibu-ibu ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau kemana lagi, Bu? Bidang 6, bidang 7 nggak ada kan? Nggak ada. Habis sudah ya? Cukup ya? 5 5 sudah bidang. lengkap. Lengkap sudah. Iya. Ya. Iya. Ya, Bu Iriana, tadi kita sudah ngobrol dan ketemu langsung dengan 5 bidang dari Oase. Baiklah, ini tadi sudah ngobrol, sekarang mungkin sebelum pamitan, mungkin Ibu Iriana mau menyampaikan apa ya? Ini kan kebetulan bukan kebetulan, emang ini di Hari Ibu. Pesan untuk para ibu ya, sebagai di seluruh Indonesia. Silakan Ibu. Ya, bahwa kita sebagai seorang ibu harus menunjukkan bahwa kita bisa, mampu, dan sangat pintar ya. Dan juga bisa kontribusi kepada negara. Itu suatu kebanggaan bagi ibu-ibu semuanya. Betul. Ibu mempunyai peranan besar di kehidupan bernegara ya Bu Iriana ya. Wanita-wanita tangguh. Betul. Karena jadi ibu rumah tangga itu kan udah sangat luar biasa perjuangannya. Iya, Ya, yang mendidik sebagai dan istri, sebagai ibu. Kayak tadi ya Ibu. Iya. Sakit. Nah, sakit melahirkan. Melahirkan sakit. Udah kamu tidak akan tahu Bu. Oke. Melahirkan, Maaf. ya. Sudah tidak perlu. Mungkin Ibu Wuri mau menambahkan sedikit. Ya, saya setuju dengan apa yang Ibu Negara sampaikan. Jadi Hari Ibu itu tidak hanya mengucapkan peringatan, tetapi momen untuk menambah semangat para perempuan dan ibu di seluruh Indonesia. Ya. Karena peranan perempuan dan atau ibu di seluruh Indonesia ini sangat penting sekali untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Ya, betul sekali. Ini kebetulan Ibu Iriana juga, Ibu Wuri juga wanita-wanita, ibu-ibu yang tangguh, yang hebat. Strong. Karena di balik lelaki yang hebat terhadap wanita yang strong. Yang kuat ya. Ya, dan strong. kita juga tadi sudah menemukan dan bertemu dengan Menemukan ya. Bertemu dengan ibu-ibu Ya, kuat lainnya. ibu-ibu di strong bidang lainnya. Oase. Terima kasih Bu Iriana. Bu Iriana, Bu Wuri, kita pamit kalau gitu. Terima kasih banget waktunya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Mohon maaf, kenapa Bu? Ya, mohon maaf pada salah Oh iya, saya. saya yang minta maaf.